Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Penjual mie ayam tersesat di pasar setan. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Pak Sugeng, lelaki 50 tahun dari Semarang Barat, menjalani hidupnya sebagai penjual mie ayam keliling dengan gerobak sederhana. Setiap pagi ia mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit, menyapa anak-anak sekolah, tukang becak, dan ibu-ibu rumah tangga. Bersama istrinya Bu Sumi dan putri kecil mereka Sri Wahyuni yang baru berusia 5 tahun. Hidup mereka sederhana namun penuh kehangatan. Rezeki memang tak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit menabung. Namun segalanya berubah saat makanan kekinian, seperti ramen instan dan ayam geprek viral menjamur. Pembeli mie ayam mulai berkurang drastis. Hari demi hari Pak Sugeng hanya membawa pulang uang receh, dan terkadang dagangannya tak laku sama sekali. Puncaknya adalah ketika Sri Wahyuni jatuh sakit. Tubuh kecilnya panas tinggi dan mengigau dalam tidurnya. Pak Sugeng dan Bu Sumi hanya mampu membelikan obat warung, tak sanggup membawanya ke dokter. Dalam tangis yang tak bersuara, Sri Wahyuni mengembuskan napas terakhirnya di atas tikar lusuh. Kematian anak sematawayang itu menghantam Pak Sugeng seperti sambaran petir. Dia termenung di depan gerobak mie ayamnya menatap kosong. Dalam kegamangan itu Bu Sumi mencoba menguatkan. "Coba Mas, kamu cari rute lain. Siapa tahu Tuhan bukakan pintu rejeki dari jalan yang berbeda," ujarnya lirih. Meski hatinya tak sepenuhnya yakin, Pak Sugeng mengangguk. Keputusasaan membuatnya bersedia mencoba apa saja. Keesokan paginya Pak Sugeng mendorong gerobaknya menjauh dari jalur biasa. Ia menyusuri kebun, jalan tanah yang becek dan melewati sawah yang sunyi. 2 jam berjalan tanpa arah, ia menemukan sebuah gapura tua yang tertutup semak. Di atasnya terukir tulisan samar, "Selamat datang di Desa Sukopuro." Tanpa alasan jelas, tubuh Pak Sugeng bergerak masuk, seperti ada yang menarik langkahnya. Suasana berubah mendadak. Angin berhenti. Cahaya matahari berganti temaram kuning keemasan. Baru beberapa meter masuk, terdengar suara ramai anak-anak kecil tertawa dan berlarian. Mereka mengerubungi Pak Sugeng, memanggil-manggil dan meminta mie ayam. "Mie ayam, mie ayam Pak, kami lapar." Dalam waktu singkat gerobak Pak Sugeng kosong. Anak-anak itu makan dengan wajah bahagia, namun matanya kosong dan pucat seolah tidak berasal dari dunia yang sama. Pak Sugeng tak sempat berpikir panjang. Ia hanya merasa hangat karena setelah sekian lama mie ayamnya laris lagi. Sesampainya di rumah, Bu Sumi terkejut melihat wajah cerah suaminya. "Laku semua mie, habis," kata Pak Sugeng sambil memperlihatkan uang pecahan 50 ribuan yang masih baru. Mata Bu Sumi berkaca-kaca, namun jauh di dasar hatinya ada rasa tak enak. Sementara itu di sudut kamar kecil mereka, angin berdesir membawa bisikan samar seperti suara anak kecil yang tertahan di antara dunia dan kematian. Hari kedua Pak Sugeng kembali menyusuri jalan menuju Sukopuro. Ia membawa lebih banyak mie ayam kali ini, dengan harapan bisa menjual lebih banyak. Gapura itu kembali muncul, seperti memang menantinya. Begitu memasuki batas desa, suasana langsung berubah lagi. Kabut kekuningan menggantung di udara, dan aroma melati samar menguar, menyelubungi jalanan yang sepi namun terasa ramai oleh suara-suara tak terlihat. Anak-anak itu sudah menunggu. Mereka tersenyum, berlari kecil, dan langsung mengerubungi gerobak mie ayam. Tapi hari ini ada satu yang berbeda. Seorang pria tua dengan jubah abu-abu berdiri di kejauhan, memperhatikannya. Setelah kerumunan bubar, pria itu mendekat. "Namaku Pak Hashim," katanya perlahan. "Aku tahu dari mana kau berasal. Tempat ini bukan dunia manusia, Pak Sugeng. Tapi entah kenapa kau bisa masuk dan diterima pula." Pak Sugeng menelan ludah. Hatinya campur aduk antara takut dan bingung. Kalau ini bukan dunia nyata, kenapa aku bisa jualan dan mereka makan? Pak Hashim tersenyum miris. Karena mereka rindu, terutama anak-anak itu. Rindu dunia, rindu makanan seperti mie ayam.
Tapi jangan terlalu lama di sini, atau kau akan lupa jalan pulang. Sebelum pergi, Pak Hashim menunjuk ke arah salah satu anak perempuan yang berdiri tak jauh, mengenakan baju lusuh tapi bersih. Itu Rara, anak dari sesepuh Sukopuro. Dia menyukai mie ayam buatanmu. Hari berikutnya saat malam mulai turun, Pak Sugeng memberanikan diri membawa kamera kecil milik almarhum putrinya. Ia ingin mengabadikan momen di desa itu. Tapi begitu kameranya menyala dan menangkap gambar Gapura, suara desir angin berubah jadi erangan. Langit mendadak kelam, dan bayangan besar tampak berkelebat di atas pohon. Ketika Pak Sugeng hendak memotret anak-anak yang berkumpul, Rara tiba-tiba muncul dan menepuk bahunya. Pak Sugeng, tolong jangan memotret. Ayahku tidak suka. Beliau marah besar jika ada benda duniawi mencoba menangkap wujud kami. Suaranya lirih, namun mengandung ancaman tak kasat mata. Seketika, kamera di tangan Pak Sugeng mati, seperti kehabisan daya. Jantungnya berdegup kencang. Ia meminta maaf dan segera mendorong gerobak keluar desa. Saat itu suara gamelan terdengar pelan dari kejauhan. Namun nadanya sumbang dan memilukan. Keesokan harinya, Pak Sugeng mencoba masuk kembali, tapi Gapura itu tak lagi terlihat. Ia menyusuri jalan yang sama, namun yang ia temukan hanyalah hutan kering dan jalur buntu. Saat hendak berbalik arah, tiba-tiba Rara muncul di tengah jalan. Wajahnya pucat namun tersenyum. Ada yang tidak suka kau datang terlalu sering. Mereka bukan penduduk asli Sukopuro, berupa arwah yang tersesat. Tapi di nanti malam ada pasar malam. Kalau ingin datang aku bantu bukakan jalan. Malam itu dibantu oleh Rara, Pak Sugeng kembali memasuki desa. Kali ini suasananya lebih hidup. Di tengah lapangan pasar malam berdiri megah, penuh lampu aneh. Musik gamelan yang indah namun menyeramkan, dan wangi dupa di udara. Pak Sugeng berjualan di tepi lapangan, dagangannya ludes hanya dalam hitungan menit. Namun malam itu, Rara memberinya peringatan. Mulai besok, datanglah hanya malam Jumat, jangan lebih. Kalau tidak, mereka akan menuntut balasan. Malam Jumat berikutnya, Pak Sugeng menepati janjinya. Ia datang kembali ke Sukopuro hanya seminggu sekali, tepat saat kabut tipis mulai turun dan aroma tanah basah menyeruak dari jalanan sunyi. Rara selalu menyambutnya, kadang tersenyum, kadang tampak cemas. Dagangannya tetap habis dalam waktu singkat. Tapi malam itu Rara memberi pesan baru. Ayahku ingin kau datang sebulan sekali saja. Kalau terlalu sering, akan ada yang membuka gerbang lama. Pak Sugeng mengangguk, walau tak sepenuhnya paham maksudnya. Sepulang dari desa gaib itu, ia membongkar kotak uang seperti biasa. Pecahan uangnya rapi dan masih baru, tapi jumlahnya terus bertambah dari minggu ke minggu, jauh melampaui apa yang dijualnya. Saat ia serahkan uang itu ke Bu Sumi, sang istri mengernyit. Mas, uangnya bau kemenyan, seperti yang sering dipakai buat kirim-kiriman dari dukun. Namun hasil itu membuat mereka bisa merenovasi rumah kecil mereka, membangun warung mie ayam permanen di halaman depan, dan membeli sepeda motor bekas. Gosip pun mulai beredar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga mereka, terutama para ibu yang suka mengintip dari balik tirai, mulai bertanya-tanya, "Kok cepet banget ya kayaknya?" Bisik salah satu dari mereka, "Apa jangan-jangan ikut pesugihan?" Bu Sumi hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Itu hasil tabungan jualan Mas Sugeng, rejeki anak soleha." Meski begitu, malam-malam Pak Sugeng makin aneh. Ia mulai sering mendengar suara gamelan di dapur, padahal tak ada siapapun di sana. Kadang ia menemukan jejak kaki anak kecil di lantai warung saat pagi hari, walau warung ditutup rapat setiap malam. Bahkan suatu kali, ia melihat bayangan Sri, Wahyuni, anaknya yang sudah meninggal, berdiri di depan gerobak mie ayam sambil tersenyum. Tapi bayangan itu menghilang begitu ia mendekat. Suatu hari seorang pria tua datang ke warung Pak Sugeng. Bajunya lusuh, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat menggenggam mangkuk mie ayam. Setelah tak menyantapnya, dia berkata pelan, "Saya pernah ke Sukopuro dulu, waktu masih muda. Tapi saya tak bisa keluar. Tubuh saya ditemukan mati tergantung di pohon beringin, tapi jiwa saya masih tertinggal di sana." "Hati-hati Pak Sugeng, jangan terlalu dalam." Ucapan itu membekas. Pak Sugeng mulai merasakan keganjilan dalam dirinya. Kadang ia lupa hari, kadang ia tak sadar bahwa tubuhnya sudah berdiri di depan gapura.
Sukopuro tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Dunia nyata dan dunia gaib mulai kabur batasnya. Ia takut, tapi dalam rasa takut itu ada juga rasa ketagihan. Setiap kali ia ke sana, dagangannya selalu habis. Dan di matanya, wajah Rara makin mirip dengan Sri Wahyuni. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana di Sukopuro berbeda dari biasanya. Rara menyambut Pak Sugeng dengan wajah muram. Ayah memintamu ikut rapat malam ini. Semua penghuni desa akan hadir. Pak Sugeng menurut, meski dadanya mulai terasa sesak oleh firasat aneh. Ia mendorong gerobaknya melewati jalanan berkabut menuju balai desa tua yang berdiri di tengah lapangan. Di dalam bangunan kayu yang usang, puluhan sosok mulai bermunculan. Ada yang berwujud manusia namun sebagian lain tampak samar. Wajahnya buram, tubuhnya separuh menghilang. Di tengah ruangan duduk sesepuh Sukopuro, sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah redup. Ini adalah ayah Rara. Suaranya berat dan bergema saat berbicara. Kami menyukai mie ayam buatanmu, Sugeng. Tapi kau sudah mengusik yang tak seharusnya. Dari balik ruangan muncul sekelompok arwah. Wajah mereka pucat, pakaiannya lusuh seperti habis terbakar. Mereka, kata sang sesepuh sambil menunjuk, adalah rombongan wisata yang meninggal dalam kecelakaan bus bertahun silam. Mereka tak mau ada aroma duniawi di tempat ini. Mie ayammu membangkitkan rasa lapar dunia yang tak bisa mereka puaskan. Itu menyiksa mereka. Salah satu arwah, seorang perempuan tua dengan mata kosong, maju ke depan. Kami hanya ingin tenang, tapi aroma kuah daging ayam dan bawang goreng itu membuat kami mengingat saat terakhir kami makan sebelum bus itu jatuh ke jurang. Suaranya serak, nyaris seperti tangisan. Jangan datang terlalu sering. Kami tidak kuat, Pak Sugeng menggigil. Ia mematung di tengah rapat arwah, menyadari dirinya sudah terlalu dalam. Sesepuh akhirnya memutuskan mulai saat ini, Pak Sugeng hanya boleh datang sebulan sekali, tepat pada malam Jumat Kliwon. Jika ia melanggar, para arwah itu akan bebas, menjamah dunia nyata untuk menagih aroma yang membuat mereka menderita. Sebagai bentuk penghormatan, Pak Sugeng diminta menyiapkan satu mangkok khusus, tanpa garam, tanpa daging, hanya mie dan kuah tawar, untuk para arwah yang tersiksa, agar bisa mencicipi tanpa tergoda. Setelah rapat usai, Rara mendekat dan menggenggam tangan Pak Sugeng. Pak, maaf ya, aku ingin kau tetap datang. Aku suka mie ayammu. Tapi mereka juga bagian dari desa ini. Malam itu Pak Sugeng pulang dalam diam. Di rumah Bu Sumi tahu suaminya berubah. Wajahnya semakin tirus, matanya lebih dalam. Namun warung mereka tetap ramai dan uang terus mengalir. Tapi hanya Pak Sugeng yang tahu. Semua itu dibayar oleh janji pada dunia yang tak seharusnya disentuh manusia biasa. Sejak rapat arwah malam Jumat Kliwon itu, Pak Sugeng mulai dihantui rasa gelisah. Ia menepati janji, hanya datang sebulan sekali ke Sukopuro. Namun meski tubuhnya di dunia nyata, pikirannya sering terjebak di lorong-lorong gaib desa itu. Ia bermimpi dikejar bayangan arwah bus wisata. Suara gamelan menari di telinganya setiap menjelang maghrib, dan kadang ia terbangun dengan aroma kuah mie ayam memenuhi kamar. Bu Sumi mulai curiga. Suaminya sering bicara sendiri dalam tidur, menyebut nama Rara, sesepuh, bahkan Sri Wahyuni. Suatu sore, Bu Sumi membuka laci tempat Pak Sugeng biasa menyimpan uang hasil jualan dari Sukopuro. Ia terkejut mendapati uang yang kemarin, tampak baru kini, berubah lusuh dan bernoda kecoklatan, seperti basah darah kering. Namun ketika ditunjukkan ke Pak Sugeng, uang itu kembali tampak normal. Mungkin kamu kecapekan, katanya, meski raut wajahnya tak meyakinkan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Sugeng kembali ke Sukopuro. Kali ini, desa itu tampak lebih gelap dari biasanya. Rara tak muncul. Ia menyusuri jalanan sunyi hingga menemukan sesepuh desa sedang duduk, menghadap batu besar yang mengeluarkan asap. Rara sedang dalam ujian, kata sesepuh itu. Ia terlalu terikat pada dunia manusia. Itu membahayakan keseimbangan alam kami. Pak Sugeng hanya bisa menunduk merasa bersalah. Sambil jualan malam itu, Pak Sugeng mendengar gumaman-gumaman dari arah hutan dekat desa. Kata-katanya tak jelas, seperti doa atau kutukan. Seorang bocah dengan mata putih seluruhnya mendekat dan berbisik,
Kau tak seharusnya memberi mereka rasa dunia. Tangannya dingin seperti es, dan saat ia memegang mangkuk mie, uap kuah langsung lenyap. Pak Sugeng tertegun, mulai menyadari bahwa batas antara dunia ini dan dunia seberang semakin tipis. Sekembalinya dari Sukopuro, Pak Sugeng disambut tetangganya, Pak Giman, yang tampak ketakutan. "Sugeng, semalam aku lihat kau lewat depan rumahku, tapi kau melayang." Pak Sugeng tertawa, menganggapnya bercanda. Tapi malam harinya ia bermimpi dirinya berdiri di tengah kuburan dengan 100 arwah mengelilingi. Semua menyodorkan mangkuk kosong, mata mereka bolong, dan mulutnya mengunyah meski tak ada apa-apa. Keesokan paginya, warung Pak Sugeng tampak berbeda. Pelanggannya banyak, tapi semuanya diam. Tak ada obrolan, tak ada suara sendok. Hanya suara sedotan pelan dan helaan napas. Bu Sumi menyadari hal yang ganjil. Saat mencoba menyapa seorang ibu yang tengah makan, wajahnya mendongak perlahan kosong, pucat, dengan mata hitam legam. "Sumi," katanya lirih, "besok kamu ikut Sugeng." Malam itu Bu Sumi tak bisa tidur. Wajah ibu asing yang menyebut namanya di warung terus membayangi. Matanya yang hitam dan suara seraknya membuat Bu Sumi merasa seolah dirinya sedang diawasi. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara anak kecil tertawa di dapur. Saat dihampiri tak ada siapapun di sana. Tapi mangkuk-mangkuk mie ayam yang sudah dicuci tiba-tiba kembali kotor dan terisi penuh. Sinsis baru saya disantap. Keesokan harinya Bu Sumi meminta Pak Sugeng mengajaknya ikut ke Sukopuro. "Aku harus lihat sendiri tempat itu. Aku sering mimpi Sri. Dia bilang dia kangen," ujar Bu Sumi pelan. Awalnya Pak Sugeng menolak. "Tempat itu bukan buat orang luar," katanya. Tapi tatapan Bu Sumi begitu tegas dan akhirnya ia menyerah. Malam Jumat Kliwon berikutnya, mereka berdua pun berangkat, menyusuri jalan sunyi yang hanya bisa ditemukan dengan hati yang terhubung. Begitu melewati gapura Sukopuro, Bu Sumi langsung merasa tekanan udara berubah. Matanya basah tanpa sebab. Ia melihat rumah-rumah tua berdiri diam, pepohonan bergoyang pelan tanpa angin, dan suara gamelan terdengar dari berbagai arah. Rara muncul dengan raut wajah lebih pucat dari biasanya. "Ibu tak seharusnya ada di sini. Tapi ayahmu mengizinkan sekali saja." Tatapannya penuh iba. "Ibu pernah kehilangan, dan desa ini juga kehilangan banyak." Sesepuh Sukopuro menyambut mereka di alun-alun desa. Suaranya menggema meski tak membuka mulut. "Sumi, kau perempuan kuat. Kami ingin menunjukkan padamu mengapa suamimu dipilih." Ia mengangkat tongkat kayu panjang, dan tanah di hadapan mereka membelah perlahan. Dari celah itu, muncul sebuah pintu besar berbentuk seperti daun lontar yang terbakar sebagian. Ini pintu kedua. Di baliknya adalah tempat jiwa-jiwa yang belum bisa menerima kematian. Pak Sugeng mencoba menghalangi Bu Sumi, tapi rasa penasaran sang istri lebih besar dari ketakutan. Mereka berdua melewati pintu itu dan mendapati dunia lain. Di baliknya, padang berkabut dengan ratusan anak kecil bermain tanpa suara. Mata mereka kosong, tangan mereka dingin. Di ujung padang itu, seorang anak berdiri sendiri. "Sri," bisik Bu Sumi. Anak itu menatapnya, lalu berlari ke pelukannya. Tapi saat disentuh, tubuh Sri meleleh menjadi tanah basah dan darah hitam. Bu Sumi menjerit dan pingsan. Sesepuh berkata, "Itulah harga dari ikatan duniawi yang tak putus. Kau harus melepaskan Sumi, atau kau akan terperangkap." Malam itu mereka pulang dengan tubuh lemas dan hati koyak. Bu Sumi tak bicara selama 3 hari. Tapi semenjak itu, ia selalu menyiapkan 1 mangkuk mie ayam khusus tanpa daging dan garam di warung mereka. Diletakkan di ujung meja untuk tamu yang tak pernah membayar tapi selalu datang tepat saat azan maghrib. Warung Pak Sugeng semakin ramai, tapi tak semua pelanggan adalah manusia biasa. Bu Sumi sudah bisa membedakan. Mereka yang memesan tanpa suara, duduk tanpa meninggalkan bayangan, dan menghilang begitu mie ayam habis. Pak Sugeng pura-pura tak tahu. Ia hanya melayani dengan senyum dan cepat-cepat, menunduk jika merasa matanya mulai melihat lebih dari yang seharusnya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Rara datang ke rumah Pak Sugeng. Kali ini bukan untuk mengantar tapi mengabarkan. "Ayah ingin bertemu. Ini penting." Tatapannya sayu, suaranya lemah. "Akan ada peralihan. Sukopuro akan tidur lama.
Pak Sugeng mengangguk, walau belum sepenuhnya mengerti. Ia ikut Rara menyusuri jalan yang kini mulai tertutup semak dan kabut pekat. Di tengah perjalanan, mereka melewati ladang penuh arwah-arwah yang kini berdiri membisu, menatap langit. Sesepuh Sukopuro sudah menunggu di tengah lapangan. Waktunya hampir habis, ucapnya lirih. Desa ini akan tertutup. Hingga waktu yang belum ditentukan, kami sih harus kembali ke dalam. Tapi satu penjaga dibutuhkan untuk menjaga pintu. Kami ingin kau, Sugeng. Pak Sugeng terkejut. Saya hanya penjual mie ayam. Kenapa saya? Sesepuh menunduk. Karena kau membawa kehidupan ke tempat kematian. Bu Sumi yang diam-diam mengikuti, memohon agar suaminya tidak menerima. Sudah cukup. Kita sudah melewati batas. Tapi Pak Sugeng menatap istrinya dengan mata sendu. Aku sudah separuh kaki di dunia ini, Sumi. Kita tak bisa mundur sepenuhnya. Tapi aku bisa jaga agar pintunya tetap tertutup. Rara menangis pelan. Jika ayah Sugeng menjadi penjaga, dia tak akan kembali sebelum siklus dibuka lagi. Bisa puluhan tahun. Pak Sugeng mengambil keputusan. Ia akan menerima tugas sebagai penjaga pintu. Namun ia meminta satu hal. Biarkan warung kami tetap berjalan. Biarkan pelanggan datang. Tapi tolong, jaga Sumi. Sesepuh menyanggupi dan mengangkat tongkatnya tinggi. Tanah terbuka dan kabut tebal menyelimuti tubuh Pak Sugeng perlahan, menghisapnya ke dalam. Bu Sumi jatuh terduduk, tangisnya pecah di antara suara gamelan yang semakin pelan. Rara menutup pintu dimensi perlahan sambil berbisik, "Ia akan aman, Bu, tapi ia bukan lagi milik dunia ini." Dan sejak malam itu warung mie ayam Pak Sugeng tetap buka, tapi dijalankan sepenuhnya oleh Bu Sumi. Anehnya, mie ayam yang dimasaknya tetap seenak buatan Pak Sugeng. Dan mangkok khusus yang ia letakkan tiap sore selalu kosong saat fajar menyingsing. Tahun demi tahun berlalu, warung Bu Sumi tetap berdiri, semakin terkenal karena rasa mie ayamnya yang disebut-sebut beda dari dunia ini. Banyak pelanggan dari luar kota datang, bahkan beberapa food vlogger mencoba mengulas, tapi kamera mereka selalu gagal merekam dengan jelas suasana warung. Entah buram, terdistorsi, atau tiba-tiba file hilang. Bu Sumi tak menjelaskan apa-apa. Hanya tersenyum dabiat. Mungkin kamera kalian gak cocok sama aroma mie kami. Bu Sumi kini dibantu oleh dua karyawan muda yang ia anggap seperti anak sendiri. Tapi mereka tak pernah tahu kalau setiap malam Jumat Kliwon, Bu Sumi menutup warung lebih awal, menyiapkan satu porsi mie ayam dan meletakkannya di atas nampan tembaga di halaman belakang, di bawah pohon randu tua. Selalu satu porsi, dan esok paginya selalu habis. Bahkan sendoknya pun bersih, seolah disantap oleh tangan yang tak kasat mata. Desas-desus soal warung itu mulai merebak. Ada yang bilang pemiliknya pesugihan, ada yang percaya mie ayamnya dicampur mantra, ada pula yang yakin di balik kesuksesan itu ada perjanjian dengan makhluk halus. Namun tak satu pun bisa membuktikan. Hingga suatu malam, seorang jurnalis muda mencoba mengendap dan merekam prosesi malam Jumat Kliwon dari kejauhan. Ia melihat Bu Sumi meletakkan mie ayam seperti biasa. Lalu sesosok anak kecil muncul dari balik kabut, mengambil nampan dan menghilang dalam cahaya kuning. Jurnalis itu lari tunggang langgang, dan keesokan harinya ia ditemukan linglung di pinggir sungai. Hanya mengikhtiarkan satu kalimat. Aku lihat dia, penjaganya. Dia masih hidup. Tapi tak punya bayangan. Kabar itu menyebar dan membuat warung Bu Sumi semakin misterius. Tapi tak pernah sepi, orang tetap datang, meski dengan rasa ngeri. Karena entah kenapa, mie ayamnya selalu membuat rindu dan seakan membawa pulang kenangan dari dunia yang lain. Suatu malam Jumat Kliwon yang lembab, Bu Sumi duduk di beranda warungnya. Ia merasa angin malam ini berbeda, lebih berat, lebih tua. Tiba-tiba kabut tipis menyelimuti halaman, dan terdengar langkah perlahan dari balik pohon randu. Sosok lelaki berambut putih, mengenakan baju batik lusuh, muncul sambil mendorong gerobak mie ayam tua. Wajahnya senyap, matanya tenang. "Sugeng," bisik Bu Sumi, air matanya jatuh tanpa suara. Pak Sugeng tak menjawab, hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah kabut. Di sana, Sri berdiri tertawa kecil, menggandeng tangan seorang gadis kecil lain yang mirip dirinya. Lalu mereka semua menghilang perlahan ke dalam cahaya.
Sejak malam itu Bu Sumi tak lagi meletakkan mie ayam di nampan. Pohon randu ditebang warga, dan halaman itu kini menjadi taman kecil penuh bunga kenanga. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aroma kuah mie ayam tetap menyelinap di angin, membawa cerita warung tua yang pernah berdiri di ambang dua dunia. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.